Bab ke-198, Panik, Lenyapkan. Sementara itu di kantor perusahaan milik Hardison, terlihat sang empunya kantor sedang uring-uringan di dalam ruang kerjanya. Bagaimana cara kerja kalian? Sudah hampir 1 minggu kalian aku tugaskan mencari Samuel dan tidak kalian temukan sampai hari ini. Kau tegur Hardison kepada 2 orang bawahannya yang hanya bisa tertunduk lesu di depannya. Kami sudah mengerahkan banyak orang untuk menyelidiki seluruh sudut kota. Sepertinya Tuan Muda Samuel memang tidak ada di kota. Kemungkinan besar dia pergi keluar kota, tetapi kami juga belum mendapatkan petunjuk keberadaan Tuan Muda di daerah mana. Sahut salah seorang anak buah Hardison yang memiliki jabatan sebagai manajer operasional sekaligus asisten pribadi Hardison. Apa kamu sudah bertanya kepada teman-teman Samuel? Tanya Hardison ketus. Sudah Tuan. Kami sudah bertanya hampir ke semua teman Tuan Muda Samuel, termasuk Tuan Stephen. Mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Samuel dan sudah seminggu lebih Samuel juga tidak pernah muncul di kampus. Sahut si manajer operasional. Sial! Kemana anak setan itu pergi? Umpat Hardison. Sampai saat ini Hardison masih belum mengetahui jika Samuel sudah tahu kalau dia bukanlah anak kandung Hardison. Sebenarnya yang membuat Hardison panik dan marah-marah tidak karuan seperti itu bukanlah tentang kepergian Samuel. Dari dulu Samuel sudah sering pergi meninggalkan rumah selama berhari-hari, bahkan sampai hitungan minggu dan hal itu tidak pernah dirisaukan oleh Hardison sama sekali. Masalah utama yang membuat Hardison begitu emosi dan kalut adalah kepergian Samuel saat ini sambil membawa berbagai dokumen penting perusahaan. Samuel juga membawa seluruh buku dan kartu rekening yang berisi dana ratusan miliar yang diatasnamakan Samuel oleh Hardison karena dia berencana menggelapkan dan menyembunyikan dana tersebut dari pengawasan nyonya besar yang begitu ditakuti oleh Hardison. Seharusnya hari ini Hardison berencana mentransfer semua dana itu ke rekening rahasianya di bank luar negeri, di sebuah negara yang sangat menjaga privasi siapapun yang menyimpan dana besar di sana. Dert, kering. Hardison langsung tersentak kaget saat ponselnya tiba-tiba berdering. Rasa takut dan khawatir langsung menyeruak ke dalam benak Hardison saat dia membayangkan bahwa yang membuat panggilan telepon adalah nyonya besar. Kalian keluarlah, terus lakukan pencarian dan tambah personil sebanyak-banyaknya untuk menemukan Samuel dimanapun. Seru Hardison sebelum meraih ponsel yang terletak di atas meja kerjanya. Mendengar ucapan Hardison, kedua orang anak buahnya tersebut bergegas meninggalkan ruang kerja Hardison dengan perasaan lega. Diam-diam dalam hati mereka berterima kasih kepada orang yang saat ini menelpon bos mereka tersebut. Setelah anak buahnya keluar ruang kerjanya, Hardison langsung meraih ponselnya yang terus berdering. Perasaan Hardison langsung lega saat melihat nama istrinya muncul di layar ponselnya. Halo, ada apa? Tanya Hardison datar. Aku ingin memberitahu kamu terkait masalah kepergian Samuel. Ucap sang istri dari seberang telepon. Deg! Jantung Hardison langsung berdegup lebih kencang saat mendengar ucapan sang istri yang sungguh di luar dugaannya. Wajah Hardison langsung berubah cerah. Apa kamu tahu kemana Samuel pergi? Tanya Hardison bersemangat. Iya, dia pergi ke daerah utara. Sahut sang istri datar. Urara? Ada urusan apa Samuel sampai pergi ke daerah utara? Tanya Hardison penasaran. Samuel pergi ke daerah utara untuk mencari ayah kandungnya. Sahut sang istri langsung ke pokok persoalan. Apa? Berani-beraninya kamu memberitahu Samuel tentang rahasia itu? Bukankah kamu sudah bersumpah untuk menyimpan rahasia itu sampai mati asalkan aku tidak menceraikan kamu gara-gara kamu berselingkuh dengan orang gila bernama Eldick itu? Semprot Hardison sambil emosinya, sampai-sampai tangannya yang memegang ponsel gemetar. Hardison benar-benar merasa syok saat mengetahui jika kepergian Samuel adalah untuk mencari keberadaan Eldick. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia itu karena Samuel membawa bukti tes DNA kamu dan dia, yang merupakan bukti otentik jika kamu memang bukan ayah kandungnya. Sahut sang istri pasrah. Dia sudah siap menerima resiko terburuk, diceraikan oleh Hardison tanpa mendapatkan pembagian harta sama sekali,
sesuai dengan kesepakatan dia dengan Hardison. Sejak kapan Samuel merasa curiga jika aku bukan ayah kandungnya sampai dia terfikir untuk melakukan tes DNA? Gumam Hardison lirih. Sejak kamu mengabaikannya, Hardison. Meski Samuel bukan anak kandung kamu, seharusnya kamu tidak membiarkan dan bahkan mengabaikan dia agar rahasia kita tetap tidak terbongkar. Saat Samuel menderita patah kaki sampai 2 kali karena dihajar oleh pemuda bernama Brian, kamu seperti tidak peduli sama sekali dan tidak melakukan apapun, termasuk membalas perbuatan Brian itu. Ucap sang istri. Gumaman lirih dari Hardison tersebut ternyata terdengar juga oleh istrinya dari seberang telepon. Sejak itulah Samuel curiga jika dia bukanlah anak kandung kamu. Samuel menceritakan semua itu kepadaku sebelum dia pergi ke daerah utara untuk mencari ayah kandungnya. Lanjut sang istri. Hardison merasa sangat terpukul mendengar ucapan sang istri. Ternyata gara-gara dialah yang menyebabkan Samuel sampai bisa mengetahui rahasia kelam masa lalu mamanya bersama Eldrick yang berselingkuh di belakangnya. Apa kamu tahu jika Samuel pergi sambil membawa dokumen penting perusahaan yang bersifat sangat rahasia? Tanya Hardison. Aku sama sekali tidak tahu masalah itu. Dia pergi begitu saja dari rumah tanpa pamit kepada aku. Sahut sang istri apa adanya. Aku sudah memerintahkan orang untuk mencari Samuel di seluruh pusat kota karena ponsel Samuel tidak bisa dihubungi sama sekali, pantas saja tidak ada yang bisa menemukan anak itu. Ucap Hardison. Samuel juga bilang jika dia punya proyek yang bekerja sama dengan orang-orang dari utara. Tetapi dia tidak mengatakan secara detail. Ujar sang istri. Samuel punya proyek? Gumam Hardison dalam hati merasa heran saat mendengar ucapan sang istri. Nanti malam kita bicarakan lagi masalah Samuel ini. Aku masih ada pekerjaan. Ujar Hardison sambil memutus sambungan telepon istrinya. Hubungan Hardison dengan sang istri sangat tidak harmonis sejak sang istri ketahuan hamil akibat selingkuh dengan Eldrick. Meski tidak diceraikan oleh Hardison dan semua kebutuhan materi sang istri tetap dipenuhi, Hardison sudah tidak pernah lagi tidur satu ranjang dengan istrinya sejak peristiwa itu terungkap. Setelah menutup ponselnya, Hardison kembali memanggil 2 orang anak buahnya. Alihkan pencarian kalian ke daerah utara karena Samuel ada di sana. Kalau dia tidak mau diajak pulang secara baik-baik, terserah kalian mau menggunakan cara apa untuk membawanya pulang, yang penting aku ingin kalian secepatnya menemukan Samuel dan bawa dia kemari. Ujar Hardison. Baik tuan, akan segera kami laksanakan. Sahut manajer operasional sambil berjalan keluar ruangan diikuti oleh rekannya. Sepertinya Samuel memang sudah berniat untuk kabur sampai ponselnya juga dia matikan. Gumam Hardison sambil setengah melamun. Dert, kering. Hardison kembali terlonjak kaget saat untuk kedua kalinya ponselnya berdering. Keringat dingin langsung mengalir di tengkuk Hardison saat dia melihat nama Nyonya Besar muncul di layar ponselnya. Halo, apa kabar Nyonya Besar? Sapa Hardison saat hubungan teleponnya tersambung. Aku akan memberi tugas terakhir untuk kamu. Ucap si Nyonya Besar tanpa menanggapi ucapan Hardison. Jika kamu berhasil melaksanakan tugas kamu ini, aku akan memusnahkan surat kontrak yang kamu tanda tangani di restoran waktu itu. Dan itu tandanya kamu bebas dan semua aset perusahaan kamu bisa kamu miliki sepenuhnya. Lanjut si Nyonya Besar. Apa tugasnya, Nyonya Besar? Tanya Hardison bersemangat saat mendengar janji yang diucapkan oleh Nyonya Besar barusan. Aku ingin kamu melenyapkan seorang pemuda yang bernama Brian Watson. Sahut si Nyonya Besar dingin. Apa? Seru Hardison tanpa sadar. Dia begitu terkejut saat mendengar perintah dari si Nyonya Besar yang sungguh di luar dugaannya. Bab ke-199, meremehkan. Kenapa kamu sampai terkejut begitu? Apa kamu merasa tidak sanggup? Tanya Nyonya Besar dari seberang telepon dengan nada sinis dan terkesan merendahkan Hardison. Tentu saja aku sanggup, Nyonya Besar. Sahut Hardison cepat. Terus, apa yang membuat kamu terkejut?
Tanya Nyonya Besar lagi. Tidak ada apa-apa, Nyonya Besar. Aku cuma sedang menduga-duga apa orang yang Nyonya Besar maksud adalah Brian, teman anakku, Samuel. Ucap Hardison. Betul, Brian Watson yang aku maksud adalah pemuda yang pernah kamu ceritakan kepadaku, yang selalu muncul di saat proyek kamu sedang mendapat masalah. Ujar si Nyonya Besar. Kamu tidak perlu bertanya apa alasan aku menyuruh kamu untuk melenyapkan bocah itu. Semakin sedikit yang kamu ketahui, akan semakin aman buat kamu sendiri. Yang penting kamu laksanakan secepatnya. Lanjut sang Nyonya Besar. Baik, Nyonya Besar, akan segera saya laksanakan. Sahut Hardison tanpa ragu. Ingat pesanku, Hardison, kamu jangan terlalu meremehkan Brian Watson. Dia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Pungkas sang Nyonya Besar sambil menutup sambungan teleponnya. Halah, cuma bocah biasa seperti itu. Mengapa Nyonya Besar sampai demikian perhatian? Gumam Hardison. Ini kesempatan emas bagiku. Jika aku bisa membunuh Brian, maka aku akan kembali menjadi orang merdeka sekaligus bisa menunjukkan pada Samuel bahwa aku tetap memperhatikan dan peduli padanya, meski dia bukan anak kandungku. Batin Hardison. Hah? Akhirnya aku akan kembali hidup bermartabat, tidak lagi akan didikte oleh Nyonya Besar atau siapapun juga. Brian Watson, sungguh aku merasa kasihan kepadamu. Entah apa kesalahan kamu kepada Nyonya Besar sampai dia menyuruh aku untuk membunuh kamu. Ucap Hardison di sela-sela tawanya. Saat ini Hardison benar-benar meremehkan seorang Brian yang dia tahu hanyalah seorang pemuda miskin yang bekerja di perusahaan Dragon Corp, entah sebagai apa. Sementara itu, di daerah utara, 3 hari sebelumnya. Mengapa kediaman Eldrick ini tampak tidak terurus? Gumam Samuel sambil memandang sebuah rumah besar yang berdiri megah di depannya. Mau cari siapa, Tuan? Tiba-tiba muncul seorang pria tinggi kurus dengan kumis panjang tak terawat. Aku mencari pemilik rumah ini. Sahut Samuel apa adanya. Tuan Eldrick maksud Anda? Kalau boleh tahu, Anda apanya Tuan Eldrick? Tanya si pria tinggi kurus dengan pandangan menyelidik. Saya masih terhitung keponakan jauh Paman Eldrick. Sahut Samuel sengaja berbohong karena dia sama sekali belum mengenal pria yang menyapanya barusan. Ternyata masih ponakan Tuan Eldrick. Kenalkan, nama saya Kenny, saya yang diserahi oleh Tuan Eldrick untuk menjaga rumah ini. Ujar si pria tinggi kurus sambil memperkenalkan namanya. Apa Paman Eldrick ada di rumah? Tanya Samuel. Sudah hampir 3 bulan, Tuan Eldrick tidak pernah menengok rumahnya ini. Bahkan gaji saya juga sudah 2 bulan tidak dibayar oleh Tuan Eldrick. Sahut pria bernama Kenny yang ternyata anak buah Eldrick dan bertugas menjaga rumahnya. Kenny sengaja menekankan kata gaji yang belum dibayar saat menjawab pertanyaan Samuel barusan. Dia berharap, sebagai keponakan Eldrick, Samuel mau membayar gajinya tersebut, mewakili Eldrick. Apa Tuan sudah coba menelpon ponselnya? Tanya Kenny masih berusaha meyakinkan dirinya jika Samuel memang ada hubungan keluarga dengan Eldrick. Itulah masalahnya, aku sudah mencoba menghubungi Paman Eldrick berkali-kali, tetapi tidak pernah tersambung, sepertinya ponselnya mati atau mungkin juga Paman Eldrick sudah ganti nomor ponsel dan lupa memberitahu aku. Ujar Samuel memancing informasi dari Kenny. Setahu saya, Tuan Eldrick masih menggunakan nomor ponsel yang lama, yaitu ke-8181. Ucap Kenny sambil menyebutkan sebuah nomor ponsel yang dimiliki oleh Eldrick. Mendengar ucapan Kenny, Samuel membuka galeri nomor kontak di ponselnya dan pura-pura mencari nomor Eldrick. Berapa tadi nomor ponsel Paman Eldrick? Aku ingin mencocokkan nomor tersebut dengan nomor Paman Eldrick yang tersimpan di ponselku. Ucap Samuel serius. Tanpa curiga sedikit pun, Kenny segera mengulang dan menyebutkan nomor ponsel Eldrick yang telah diingatnya di luar kepala secara pelan-pelan. Benar juga, ternyata nomor ponsel Paman Eldrick masih sama dengan yang dulu, tetapi mengapa tidak bisa dihubungi sama sekali? Ucap Samuel sambil menekan tombol di ponselnya.
Kenny sama sekali tidak menyadari jika tadi Samuel bukan mengecek nomor telepon seperti perkataannya. Setelah membuka memori kontak, Samuel langsung menutupnya kembali dan menghidupkan aplikasi rekam saat Kenny menyebutkan kembali nomor ponsel milik Eldrick. Tidak cuma Anda yang tidak bisa menghubungi Tuan Eldrick, saya juga beberapa kali mencoba menghubungi Tuan Eldrick untuk menanyakan tentang gaji saya yang belum dibayar, tidak pernah bisa terhubung. Ujar Kenny. Samuel tersenyum kecut saat mendengar ucapan Kenny yang kembali menyinggung masalah gaji. Samuel tentu saja tahu dengan tujuan Kenny mengulangi omongan masalah gajinya tersebut. Berapa Paman Eldrick membayar kamu setiap bulan, Kenny? Tanya Samuel akhirnya. Tuan Eldrick membayar aku 3.500.000 setiap bulan untuk menjaga rumahnya ini. Sahut Kenny dengan penuh semangat. Untuk gaji kamu yang 2 bulan belum dibayar Paman, akan aku bayari dulu. Tetapi ada syaratnya. Ucap Samuel. Apa syaratnya, Tuan? Tanya Kenny antusias. Jika nanti suatu saat Paman Eldrick balik ke rumah ini, kamu harus memberi kabar padaku. Sahut Samuel. Baik Tuan, tidak ada masalah. Saya akan langsung memberi kabar Tuan saat Tuan Eldrick kembali kemari. Ujar Kenny. Mereka berdua kemudian berbagi nomor ponsel. Ayo kita ke mobilku, aku akan membayar gaji kamu sekarang juga. Ucap Samuel. Terima kasih Tuan. Sahut Kenny tergagap karena terbawa rasa gembira saat mendengar ucapan Samuel. Samuel bergegas melangkahkan kakinya. Dengan terpincang-pincang, akhirnya Samuel sampai juga di samping mobilnya. Dia segera mengambil uang dari dalam koper kecilnya sebanyak 7 juta. Satu lagi yang perlu kamu ingat, jangan pernah bilang ke Paman jika aku pernah mencari dirinya sampai kemari. Ujar Samuel sambil mengibas-ibaskan lembaran uang yang diambilnya tadi. Baik Tuan. Sahut Kenny meski agak bingung mendengar permintaan Samuel barusan. Setelah mendengar jawaban dari Kenny yang berjanji memenuhi permintaannya, Samuel segera menyerahkan uang 7 juta di tangannya kepada Kenny. Dengan penuh rasa sukacita, Kenny menerima uang tersebut. Uang yang bagi Samuel cuma cukup untuk uang jajannya tersebut sangat berarti bagi Kenny untuk menunjang hidup anak dan istrinya. Terima kasih banyak Tuan. Ucap Kenny sambil membungkukkan badannya berkali-kali di depan Samuel. Sudahlah, ingat pesan aku tadi. Ucap Samuel sambil masuk ke dalam mobil, sementara Kenny bergegas meninggalkan tempat itu untuk segera pulang karena dia ingin segera menemui istri dan anaknya. Di dalam mobil, Samuel kembali membuka ponselnya dan mencatat rekaman nomor ponsel Eldrick yang tadi disebutkan oleh Kenny. Setelah memasukkan nomor ponsel Eldrick ke dalam memori kontak ponselnya, Samuel langsung mencoba menghubungi Eldrick. Tat. Berulang kali Samuel mencoba menelpon Eldrick, hasilnya tetap nihil, sama sekali tidak bisa terhubung. Sial! Ternyata benar apa yang dikatakan Kenny. Gerutu Samuel. Kemana lagi aku harus mencari Eldrick? Gumam Samuel sambil bersiap-siap menghidupkan mesin mobilnya. Tuan Samuel! Belum sempat Samuel menghidupkan mesin mobilnya, tiba-tiba saja